Hola, salam Just Talk. Kita kembali lagi dengan dua match. Satu review tim yang menurut Gary Lineker the best match of this tournament, yaitu Inggris-Scotland. Dan satu preview Portugal-Jerman, partai hidup mati untuk Jerman. Oke? Cuma sebelum ke sana, gue terakhir bilang mau bagi-bagi hadiah. Gue nggak tahu apakah yang sudah banyak yang gabung, tapi yang jelas masih ada yang belum gabung. Jadi silahkan gabung di Peluit Panjang. Akunnya kalian bisa cek di deskripsi di bawah ini. Peluit Panjang membagi-bagi hadiah. Ada PS5, smartphone, TV, jersey bola, pokoknya nilainya puluhan juta rupiah dan masih banyak hadiah yang lain. Oke, silahkan klik di deskripsi di bawah ini, gabung. Mereka punya grup Telegram dan di situ kalian juga bisa mendapatkan hadiah tersebut. Sesimpel itu, ya. Kita ke Inggris. Inggris kan gue selalu bilang tim ini tuh tim semut yang digajahkan. Itu sudah bilang pada saat gue siaran di TV One Piala Dunia. Gue masih inget banget 2014. Sekarang 2021, 7 tahun kemudian ya nggak jauh berubah. Sebenarnya udah puluhan tahun berubah, nggak berubah. Dan itu juga dikatakan oleh Modric bahwa yang bikin hype itu medianya. Mungkin bukan pemainnya mungkin sadar, tapi medianya, orang-orang sekitar itu, dan juga pandit-pandit, terutama yang namanya Gary Lineker ya. Hebat sebagai pemain bola, tapi sebagai pandit lebaynya minta ampun. Dan gue pertanyakan kapasitas dia, karena banyak sekali pemain mediocre dia bilang hebat. Dan setelah berapa tahun terbukti bahwa pemain tersebut yang gue bilang mediocre memang benar-benar mediocre. Jadi jangan terbuai dengan pandit-pandit Inggris terutama ya, dengan nama besar. Mereka terlalu lebay, terlalu bangga dengan liganya sendiri. Padahal sepak bola Inggris itu maju karena pemilik dari luar, pemain dari luar, dan pelatih dari luar. Oke? Yang dari Inggris nampaknya nggak belajar juga. Kita lihat Scotland, Inggris cuma dapat satu shot on target. Ya, satu. Oke, satu kena mistar, kena tiang, heading. Habis itu Scotland bahkan dari shot aja 9-11 kalau nggak salah. Scotland at least lebih banyak lah. Nah, kalau lihat kenapa Inggris bisa bermain kayak gitu, karena gue bilang mereka nggak punya playmaker, nggak ada yang supply. Dengan 2 DM ini tujuan kan lebih untuk distribusi bola dan dan menahan serangan. Tapi distribusi ini kan butuh kreativitas. Nah, itu tugasnya playmaker, satu orang depannya Mason Mount. Sejak kapan Mason Mount jadi distributor bola? Yang ada kan dribbling, shooting. Pernah dia lakukan satu shot yang agak lumayan lah ke tepis. Tapi memang kekuatannya dia itu. Nah, terus siapa yang supply ke Harry Kane? Foden turun, Sterling turun. Sterling tahu sendirilah. Foden masih agak mendingan. Tapi suruh Foden sendiri ya susah juga. Sampai Harry Kane 2 match ini benar-benar terisolasi. Benar-benar nggak dapat apa-apa dan nggak kelihatan sama sekali. Apakah salah Harry Kane? Rashford masuk, ngaruh? Nggak ngaruh sama sekali. Karena nggak ada extra shot on target atau apapun. Ya, dibilang parkir bis, nggak, mereka bertahan, nggak parkir bis amat Scotland. Buktinya berapa kali keluar. Kalian mungkin lupa, sebagian dari pemain Scotland ini kan main di Liga Gurun Pasir. Di Liga Gurun Pasir kan nggak bisa main bola bawah karena bolanya tersendat. Jadi mereka bisain cuman bola-bola atas. Dan kemarin terjadi banyak sekali bola atas. Kalau Scotland, gue masih paham. Karena kualitasnya yang bagus paling cuman Tierney sama Robertson sama McGinn lah untuk gue ya. Yang lain C. Adams kemarin di menit berapa, 70-an, 80-an bisa kasih terupas ke area kotak penalti. Dia passing ke sayap yang ujungnya crossing. Begitu banyak crossing kemarin sampai gue puyeng. Dan Inggris pun demikian. Gue nggak ngerti ujungnya apa. Kiri kanan balik. Skill individunya itu nggak kelihatan sama sekali. Dan kalau ada skill individu di cover oleh 2 orang, nggak tembus juga. Ujungnya berharap dengan gol jatuh dari langit yang nyaris kejadian, tapi ya nggak layak menang sama sekali.
Kalau mereka lolos iya, cuman ada yang bilang iya mereka nggak mau jadi juara grup tapi maunya jadi rank 2 atau apa. Dah, lu kira yakin menang lawan Swedia? Nggak yakin. Tapi bisa juga mereka cukup jauh karena faktor luck, kayak pas di Piala Dunia lewat pintu belakang ya. Cuman tim ini kalau gue bilang sih ya nggak banget. Di samping Southgate juga, kalau lu punya begitu banyak pemain kreatif, gue masih nggak paham kenapa lu harus main dengan 2 DM gitu loh. Terbukti nggak ngaruh juga. Tim yang bertahan biasanya kalau incer counter itu dari sayap. Oke. Jadi untuk gue sih match yang paling lucu, paling ngelawak itu ya salah satu match ini sama Rusia Finland. Ya selevel inilah match kemarin itu. Tapi ya ini kan pendapat gue. Kalau pendapat pandit-pandit hebat dari Inggris itu yang gajinya mahal kan berbeda. One of the best match katanya begitu. Jadi kalian tahu, kalian nilai sendiri yang lawak siapa. Oke? Kita ke Portugal Jerman. Portugal kemarin mengalami kekalahan dan mereka harus menang. Kalau nggak menang bukan nggak bisa lolos, tapi akan jadi sangat berat. Kalau nggak menang itu 0 point, seri 1 point. Ketemu Hungari kemungkinan menang. Tapi kalau nggak menang juga, seri juga, ya selesai juga. Jadi untuk Jerman ini partai hidup mati. Kita lihat kira-kira line up-nya gimana. Oke, kira-kira aja. Di belakang dengan 3-4-3 sih nggak ada masalah. Cuman gue pertanyakan kenapa Kai Havertz harus turun. Kalau gue bilang di depan atau mulai dari belakang dulu lah, Hummels sama terakhir kan si itu main Ginter dan Rudiger. Ya, it's not bad. Bisa diganti Emre Can, better kalau. Tapi Emre Can ya gitu, kadang bagus kadang jelek. Jadi cuman secara overall yang nggak jelek lah tiga belakang ini. Walaupun Hummels sempat cetak gol bunuh diri, cuman ya it happens. Itu bisa terjadi dengan semua defender. Yang jadi masalah kan kenapa depan nggak cetak gol. Di tengah Toni Kroos, Goretzka udah fit, kiri Gosens, kanan Kimmich. Ini juga sebenarnya lumayan oke, nggak ada masalah. Atau Gundogan juga bisa main. Nah, di depan kalau gue jadi si Low, gue pasang Gnabry, Sané di sayap, dan Müller sebagai false nine. Kenapa Müller sebagai false nine? Karena dengan Gnabry, Sané mereka sudah biasa bermain. Apalagi dengan Goretzka di belakang Müller. Nah, Müller ini kan bisa turun. Kedua, Gnabry sama Sané bisa masuk. Toni Kroos satu-satunya DM, nggak perlu banyak. Itu kok jadi bukan sistemnya, tapi harusnya seperti itu, harusnya bisa lebih baik. Hanya Jerman ya gitu. Ball possession oke, sirkulasi bola oke, passingnya oke. Cuman kemarin ya dengan Havertz, dengan Gnabry mundur ya nggak dapat apa-apa. Nah, gue nggak yakin. Yang penting kan sekarang ball possession, create chances, finishing nggak ada sama sekali. Dan ini harus dirubah untuk match lawan Portugal. Nggak gampang juga karena Portugal kemungkinan besar main 4-2-3-1 dengan Ruben Dias PP di tengah. Di belakang wingbacknya Rafael Guerreiro dan Nelson Semedo seperti di match pertama, nggak ada yang berubah. Kiper Rui Patricio nggak berubah juga. Di tengah Pereira, dan nggak ada salahnya memberi kesempatan kepada Renato Sanchez karena pada saat dia kemarin main, permainan sudah berubah. Oke. Di kanan, di depan tiga strikernya Ronaldo, belakang Ronaldo Bruno Fernandes, kanan Bernardo Silva dan Diogo Jota. Jota ini nggak boleh egois ya, karena dia kenapa mendapatkan peluang bukannya di passing ke Ronaldo tapi di shooting langsung. Hal-hal kayak beginilah bisa membuat perubahan. Gue tidak lihat ini akan menjadi banyak gol, tapi Portugal ini kan sneaky tim ya. Lihat kemarin baru melawan Hungaria loh, menit 86 atau apa, baru cetak gol dan akhirnya dapat 2 gol ekstra. Golnya itu juga deflect
kebetulan banget terus dapat penalti. Nah ini tipikal Portugal, ada aja mereka fight, nggak dapat gol, nggak pernah main bagus, selalu main oportunis, tapi selalu dapat gol. Dan ini yang harus diwaspadai oleh Jerman. Kalau main bagus ya Jerman pasti lebih bagus, menguasai bola kemungkinan besar juga Jerman. Tapi trikinya terutama counternya Portugal ini bahaya. Gue lihat ya 50-50, tapi lebih cenderung sedikit ke Portugal. Cuman kalau seandainya Jerman yang menang, ini akan lebih seru lagi di grup itu karena mereka masih ketemu Hungaria kan. Jadi harusnya Jerman harus, ini partai hidup mati bener untuk Jerman. Kalau kalah 0 point berat ya. Oke, itu aja dulu. Habis ini gue mau bikin tentang Spurs.